Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku, Ninda Nadia Filanti dari Estimator Purchasing. Pada kesempatan kali ini, aku mau ngebahas jenis tanah urugan yang bagus untuk menguruk jalan. Karena kan sekarang lagi mulai lagi tuh, kemarin kan TK 5 udah selesai, tapi sekarang kita lagi buka lahan lagi di Tengah Tani dan di AWN 1 tahap 3. Kalau di Trusmi sendiri, kita tuh sekarang lagi nguruk dua macam tanah, yaitu yang pertama tanah merah dan juga limestone, batuan limestone. Sebenarnya kita nguruk pakai tanah merah dan pakai limestone itu udah cukup ideal loh, karena tanah merah dan limestone itu udah masuk spesifikasi urugan yang bagus. Nah, aku sekarang mau bahas jenis urugan apa sih yang bagus dan harus gimana sih biar urugannya itu dia kuat dan bisa menopang beban di atasnya tanpa harus ada ambles ataupun yang lainnya. Pertama kita harus tahu kita tuh nguruk tanah kenapa. Kita tuh mau nguruk tanah karena kita mau tempat yang kita uruk itu sesuai dengan ketinggian yang direncanakan. Kriteria-kriteria yang harus dipenuhi oleh tanah urugan adalah yang pertama, tanah itu harus mempunyai struktur yang remah, yaitu dia nggak gitu kayak benyek atau gimana, biar nggak banyak airnya. Terus yang kedua itu struktur tanahnya harus berupa butiran, jadi makin berbutir makin bagus. Terus yang ketiga, tanahnya itu nggak ada humus atau komposnya, jadi itu benar-benar dia itu non organik, biar tanahnya tuh stabil gitu, nggak nanti tiba-tiba di suatu hari nanti ada tanaman atau apa, nanti dia terjadi penurunan tanah dan yang lainnya. Yang keempat, tanah itu jangan sampai lumpur, karena musuhnya tanah itu adalah air. Terus yang kelima, harus bersih. Nah, ini harus bersih dari sampah baik organik ataupun non organik. Jadi kalau misalnya kita ngambil di kuari itu kalau bisa yang bener-bener bersih, jangan sampai ada kayak sampah-sampah bekas galian yang dulu-dulu gitu. Terus yang keenam itu tidak mengandung bebatuan berdiameter lebih dari 10 cm. Kemudian kita mau bahas nih tanah-tanah apa aja sih yang bagus buat kita nguruk. Yang pertama, tanah merah. Kenapa sih tanah merah dibilang bagus untuk pengurugan? Karena tanah merah itu yang biasa kita itu istilahnya laterite, mempunyai warna yang coklat kemerah-merahan. Tanahnya itu mudah menyerap air, pH-nya itu netral sampai dengan asam, dan memiliki aluminium dan zat besi, mengandung bahan organik sedang, dan dia tuh nggak tinggi-tinggi banget, jadi ya masih bisa buat urugan. Dan biasanya dia tuh di tanah yang dalam, jadi harus dikeruk dalam baru dapat tanah merahnya. Tanah merah itu banyak ditemukan di seluruh wilayah pegunungan dan kadang ada di pantai juga. Tanah merah juga dia tuh punya tekstur yang padat, jadi tuh dia gampang dikompekin, sehingga sebenarnya dia tuh bagus buat urugan karena dia tuh compact, karena dia tuh mudah dipadatkan. Jadi itu adalah kelebihan tanah merah buat urugan. Kedua, ada tanah wadas. Tanah wadas itu mempunyai karakteristik memiliki kepadatannya tinggi, jadi itu dia bagus buat nguruk, jadi dia nggak gampang goyang. Terus struktur ini terbentuk dari lapukan batuan induk dengan kandungan organik yang rendah. Nah, karena kandungan organik yang rendah ini dia pasti bakal stabil, dan bisa dibilang hampir nggak ada sih. Karena tanah wadas ini teksturnya benar-benar padat, jadi itu kan dia nggak mungkin ditanemin oleh yang kayak organik gitu. Jadi ini nih bagus banget buat infrastruktur bangunan, buat urugan infrastruktur di kayak misalkan mau bangun bangunan bertingkat, uruknya pakai itu, jadi dia tuh benar-benar stabil dan kokoh. Kemudian ada tanah kuning. Tanah kuning ini bagus banget buat pengurugan karena tanah kuning itu biasanya tuh ditemukannya bersamaan sama tanah merah, jadi di mana tanah merah itu ada tanah kuning. Dan dia tuh bisa ditemukan di seluruh wilayah Indonesia. Terus dia tuh mempunyai organik yang rendah, jadi tuh seperti yang dikatakan di awal tadi, syarat-syarat material urugan itu dia harus punya material organik yang rendah biar dia tuh bisa stabil dan nggak akan labil
Jadi dia tuh bagus, dia juga mudah menyerap air, kuat dan kokoh untuk bahan pengurugan. Kemudian kita punya tanah limestone yang biasa kita uruk di TL5 dan di pokoknya semua di AWN kita iya, di Tengah Tani kita iya, dulu di Pamengkang juga iya. Limestone itu biasanya dikenal dengan gamping atau kapur. Jenis tanah yang terbentuk dari pengendapan cangkang, kerang atau karang laut. Secara fisik limestone warnanya putih tapi kotor, tapi putih gitu, bukan kayak batu kali tapi dia putih karena dia kapur. Limestone tuh tergolong dalam bahan galian C yang artinya bahan galian industri. Dalam dunia konstruksi limestone tuh bagus banget buat urugan karena dia menyerap air dengan baik. Selain itu limestone juga mempunyai kepadatan yang tinggi, jadi tuh dia bagus banget buat jadi base karena dia nggak gampang merubah posisi ataupun labil, jadi dia kokoh. Jadi ini tepat yang dilakukan pengurugan sekarang. Nah, sekian dari saya. Jadi kita rangkum ya. Jadi di dalam dunia konstruksi itu pengurugan itu penting biar kita tuh bisa dapat level yang kita mau. Nah, biar kita tuh urugannya bagus, pakem dan nggak gampang geser dan nggak akan ada jadi perkuatan tanahnya bagus, biar nggak usah ada dindingan tanah dan apapun, kita harus base-nya itu harus bagus dengan memilih urugan yang baik. Memilih urugan yang baik itu gimana? Dengan mencari material urugan yang padat, yang berbutir dan yang minim humus ataupun makhluk hidup atau organiknya banyak. Nah, 3 itu harus dicanangkan dengan baik. Selain dari faktor materialnya tersebut, kita juga harus mempunyai alat berat yang memadai. Jadi tuh kalau misalkan kita cuma punya material gitu doang digelar, itu kan ya udah gitu, nggak bisa padat dengan baik. Nah, kita harus milih alat berat yang bisa memadatkan, kompekin si urugan tanah tersebut dengan cara ada eksa ataupun ada kompaktor kayak gitu yang biasa rolling gitu. Nah, itu tuh bagus banget biar nanti tanahnya makin kuat. Bila ada pertanyaan lanjutan bisa ketemu saya di ruangan purchasing kayak biasa. Aku tutup dulu ya sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.